Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita pelajaran akidah. Setelah kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tauhid, ya, bahwasanya tauhid adalah perintah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Kemudian kemarin kita sudah jelaskan apa pengertian dari tauhid dan juga macam-macamnya. Baik, untuk halaqah kali ini kita akan melanjutkan sekarang tentang lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Ya, di sini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyampaikan wa'adhamu ma naha anhu asyirku. Dan larangan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya adalah kesyirikan. Ya, jadi larangan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya adalah kesyirikan. Maka kesyirikan ini merupakan larangan terbesar. Ya, larangan yang paling besar. Larangan yang paling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya perkara yang paling haram, yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan, yang mana kesyirikan adalah lawan dari tauhid. Ya, lawan dari tauhid. Wahwa, dan kesyirikan ini adalah yang dimaksudkan dengan asyirku adalah da'watu ghairihi ma'ahu. Ya, da'watu ghairihi ma'ahu. Yaitu menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud dengan kesyirikan. Ya, artinya dia beribadah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia melakukan amalan-amalan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia juga berdoa kepada selain Allah. Dia juga bernazar untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah dan yang lainnya. Berarti yang ini orang seperti ini keadaannya, maka dia dikatakan terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, dia terjatuh ke dalam kesyirikan karena dia beribadah kepada selain Allah walaupun bersamaan dengan itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia beribadah kepada Allah akan tapi bersamaan dengan itu dia beribadah kepada selain Allah. Maka inilah kesyirikan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya bahwasannya kesyirikan ini merupakan larangan yang terbesar adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan tentang perintah-perintah atau hak-hak yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, ada 10 hak yang disebutkan dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 36 ini. Dan hak yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya ini merupakan hak yang terbesar yang paling wajib untuk ditunaikan adalah wa'budullaha, dan beribadahlah kalian kepada Allah. Berarti ini hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi oleh para hambanya. Ini tidak lain adalah tauhid. Ya, tidak lain ini adalah tauhid. Ya, karena setiap perintah di dalam Al-Qur'an, perintah untuk beribadah kepada Allah, maka maknanya itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin ya kita jelaskan dalam tafsir surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 kemarin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan makna ya'buduni di situ adalah yuwahhiduni. Makna ya'buduni, beribadah kepada Allah, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah yang pertama di sini wa'budullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ya, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Ya, maka di sini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala
Yang pertama yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perintah yang paling besar yang kemarin sudah kita jelaskan. Ya. Kemudian diiringi dengan larangan yang terbesar. Ya, diiringi dengan larangan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yaitu wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya, maka ini larangan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah menyebutkan yang pertama itu perintah yang paling besar yaitu perintah tauhid, kemudian Allah menyebutkan larangan yang terbesar yaitu larangan dari kesyirikan. Iya. Maka di sini dijelaskan a'dhamu ma nahallahu anhu asyirku. Perkara terbesar yang Allah larang adalah kesyirikan. Wa dzalika li'anna a'dhamal huquq huwa haqqullahi azza wa jalla. Dikarenakan hak yang terbesar, ya hak yang paling agung adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya, yaitu hak untuk diibadahi oleh para hambanya. Itulah hak yang terbesar yang paling wajib untuk ditunaikan. Fa idza farrata fihi al-insanu faqad farrata fi a'dhamil huquq. Apabila seseorang ya dia meremehkan hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah meremehkan hak yang paling besar, hak yang paling agung. Wa huwa tauhidullah azza wa jal, yaitu adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah azza wa jal. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, ya sebagaimana kemarin sudah disebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-13 bahwasannya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, bahkan kezaliman yang paling besar. Ya, karena ini menyangkut hak yang paling besar, hak yang paling agung, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya. Dan juga di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-116, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Dan juga di sini dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Bahwasannya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan atasnya surga. Ya, Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak akan ada penolong pun, satupun penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Yang kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di ayat yang lainnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke surat An-Nisa ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain dosa kesyirikan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Ya, maka ayat-ayat di atas tadi menunjukkan bahwasannya dosa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Maka kesyirikan ini merupakan larangan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala melarang para hambanya dari perkara tersebut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat melarang para hambanya untuk melakukan kesyirikan. Karena ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, hak yang paling agung, yang paling wajib untuk kita tunaikan. Ya. Maka dalam ayat-ayat tadi dijelaskan dosa kesyirikan adalah dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar, bahkan kezaliman yang paling besar. Ya, seseorang yang melakukan kesyirikan maka dia akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, akan sangat jauh tersesat dari jalan yang lurus. Dan dia diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bahkan haram atasnya surga.
Ya, haram atasnya surga. Kalau dia belum bertaubat dari dosa kesyirikannya, maka haram baginya surga nanti di akhirat. Maka dia pasti akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kalau dia masih membawa dosa kesyirikan. Ya, kalau dia masih membawa dosa kesyirikan karena dia belum bertaubat di dunia. Maka ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah larangan yang paling besar. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, a'dhamudz dzanbi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Ya, engkau jadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau juga beribadah kepada makhluk selain engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dosa yang paling besar. Wa huwa khalaqaka, sedangkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Ya, ini dosa yang paling besar disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam fi ma rawahu Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati, barang siapa yang berjumpa dengan Allah nanti di akhirat dalam keadaan dia tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, maka niscaya dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan masuk neraka. Baik. Maka ini menunjukkan bahwasannya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Ya. Maka diancam seorang yang berjumpa dengan Allah di akhirat nanti dalam keadaan masih membawa dosa kesyirikan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Haram baginya surga. Ya, haram baginya surga. Baik. Ini kalau terkait dengan kesyirikan yang besar. Nanti disebutkan kesyirikan itu ada dua macam. Ya, kalau terkait dengan kesyirikan yang besar, maka dia akan kekal di dalam neraka. Kalau itu dosa kesyirikan yang kecil, maka dia terlebih dahulu akan dibakar dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti dia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi terlebih dahulu dibersihkan dosa kesyirikan kecilnya tadi dengan dia diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam waktu yang sangat lama. Dan juga Rasulullah SAW menyatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, yang itu menjadi tandingan, dia jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil di atas tadi menunjukkan bahwasannya dosa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, dan kesyirikan ini merupakan larangan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala larang para hambanya darinya. Kemudian terakhir di sini disebutkan kesyirikan itu ada dua jenis, ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Syirkun akbar kesyirikan yang besar, syirkun asghar itu kesyirikan yang kecil. Fannaul awal, maka jenis yang pertama asyirkul akbar, wa huwa kullu syirkin atlaqahu asy-syari' wa kana mutadhamminan li khurujil insan an dinih. Kesyirikan yang besar yaitu segala macam kesyirikan yang disebutkan dalam syariat, ya, yang disebutkan oleh syariat, yang mana perbuatan kesyirikan tersebut menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam. Jadi batal keislamannya. Ya, batal keislamannya, batal tauhidnya. Sehingga kesyirikan besar ini, dosa kesyirikan yang besar ini, kalau seorang hamba belum bertaubat di dunia, kemudian dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan masih membawa dosa kesyirikan yang besar ini, maka dia akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Kemudian wan nau'u tsani, adapun jenis yang kedua dari jenis kesyirikan adalah asyirkul asghar, kesyirikan yang kecil. Wa huwa kullu amalin qawliyin aw fi'liyin atlaqa alaihi syara' wasfa syirki
walakinnahu la yukhriju 'anil millah. Ya, segala perkara, segala apa perbuatan, segala amalan, baik ucapan maupun perbuatan, ya, baik ucapan maupun perbuatan yang syariat itu menamainya merupakan perbuatan kesyirikan. Yang mana syariat menyatakan itu adalah perbuatan kesyirikan, akan tetapi tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Ya, pelakunya tidak sampai keluar dari agama Islam. Tayyib. Jadi ini kesyirikan yang kecil pun tidak bisa kita remehkan, karena kalau seorang hamba masih membawa dosa kesyirikan yang kecil ini dalam keadaan dia belum bertaubat di dunia, kemudian dia bawa sampai di akhirat, maka dia dipastikan akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum nanti dia dikeluarkan dan baru dimasukkan ke dalam surga. Ya, tentunya tidak ada siapapun di antara kita yang mau untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti dia akan diazab terlebih dahulu dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Ya. Dan juga para ulama menyebutkan bahwasanya dosa kesyirikan yang kecil itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, jadi dosanya itu jauh lebih besar dibandingkan dosa pembunuhan, dosa zina, minum khamr, riba dan yang lainnya. Ya, maka di sini disebutkan oleh Asy-Syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyatakan wa 'alal insan al-hadru minasyirki akbarihi wa asgharihi faqad qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Maka wajib atas setiap manusia, atas setiap hamba untuk berhati-hati dari perbuatan kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Kalau pelakunya belum bertaubat di dunia, maka Allah tidak akan mengampuninya di akhirat. Kalau itu dosa kesyirikan yang besar, dia akan dimasukkan dalam neraka dalam keadaan kekal di dalamnya. Adapun kalau itu dosa kesyirikan yang kecil, maka Allah akan mengazabnya terlebih dahulu dalam neraka dengan azab yang sangat pedih. Baru kemudian dalam waktu yang sangat lama dia diazab di dalamnya, baru setelahnya dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Adapun kalau pelakunya telah bertaubat di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Apabila seorang hamba telah bertaubat dengan taubat yang nasuha di dunia, maka dosa sebesar apapun akan Allah ampuni. Tapi kalau hamba tersebut belum bertaubat kepada Allah di dunia ini, maka dia akan mendapatkan akibatnya nanti di akhirat. Maka ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini terkait dengan kesyirikan, dan kesyirikan merupakan larangan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala dan dosa yang paling besar. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.